Sutra teratai yang menakjubkan bab 18 jasa kebajikan dari turut bersukacita. Xun Fa Xiang Sutra teratai episode 1636. Membantu orang untuk mendengarkan dharma akan mendatangkan berkah yang sulit dihitung. Dalam bab ajakan penegakan dari Sutra teratai demi para bodhisattva, biku dan murid lainnya dari 4 kelompok murid, Buddha meninggalkan ajaran sementara dan mengungkapkan ajaran sejati. Mereka membangun ikrar untuk mengamalkan perintah dari Buddha untuk menegakkan sutra teratai dan menyebar luaskannya. Buddha membabarkan ajaran tentang praktik bodhisattva. Hendaknya diri sendiri menerima dan bersukacita untuk mengamalkannya. Mengajak orang lain untuk menerima, menegakkan dan menyebarkannya. Dharma yang mendalam, sejati dan menakjubkan seperti ini akan mendatangkan jasa kebajikan untuk dimanfaatkan. Mari kita tinjau dengan seksama. Saat meninjau dari dalam bab ajakan penegakan dari Sutra teratai, Buddha mengajarkan demi para bodhisattva, biku dan murid lainnya dari 4 kelompok murid. 4 kelompok itu, 2 di antaranya ada umat awam pria dan wanita, serta 2 lainnya adalah umat biara pria dan wanita. Buddha meninggalkan ajaran sementara. Buddha meninggalkan ajaran sementara untuk mengungkapkan ajaran sejati. Ini disebut meninggalkan ajaran sementara dan mengungkapkan ajaran sejati. Sejak awal, Buddha dengan jelas memberitahu semua orang bahwa di masa lalu, karena kemampuan setiap orang belum sepenuhnya matang, tidak dapat menerima ajaran sejati yang sempurna. Sehingga Buddha mengajar sesuai dengan kapasitas. Buddha melakukan ini sampai Buddha merasa bahwa waktunya hampir habis. Buddha pasti harus mengungkapkan dharma sejati kepada semua orang. Inilah maksud Sang Buddha. Buddha datang ke dunia untuk satu tujuan besar, untuk menyebarkan ajaran yang sangat diperlukan ini. Sehingga Buddha meninggalkan ajaran sementara dan mengungkapkan ajaran sejati. Buddha memulai dengan cara ini, berharap bahwa setiap orang dapat menerima ajaran ini, sampai pada bab ajakan penegakan. Sang Buddha menekankan bahwa ajaran sejati yang sempurna setiap orang haruslah melatihnya. Setiap orang harus juga memahaminya. Jadi tidak hanya orang awam. Para monastik bertekad dan berkonsentrasi demi dharma, bertekad dan menegakkan dharma. Selain menghirup dan mendengarkan dharma, juga seharusnya menyebarkan dharma. Jadi mereka membangun ikrar untuk mengamalkan perintah dari Buddha untuk menegakkan sutra teratai. Bagaimana Buddha mengatakan, bagaimana untuk mendidik haruslah dengan bersungguh hati, harus berpegang teguh pada apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Setiap orang telah berada di tempat ini dan mulai berikrar dan berpegang teguh pada ajaran Buddha. Jadi satu ikrar menjaga sutra teratai haruslah diterima, ditegakkan dan disebarkan. Ini adalah tekad hati. Menerima, menegakkan dan menyebarkan Buddha Dharma. Berpegang teguh pada sutra teratai. Ini sudah sangat jelas. Sebelum era Buddha, para muridnya memiliki ikrar yang sama. Jadi ini adalah Buddha membabarkan ajaran tentang praktik bodhisattva, mengatakan kepada para bodhisattva untuk melatih diri. Ini adalah tujuan yang sangat istimewa dan juga merupakan tujuan penting untuk mempelajari agama Buddha. Hanya mereka yang benar-benar mempelajari agama Buddha, belajar ajaran Buddha, harus melalui praktik jalan bodhisattva. Karena melalui jalan inilah baru dapat mencapai tingkat kebuddhaan.
Jika kita tidak terjun ke dalam kerumunan orang banyak, tidak dapat menghayati kebenaran sejati terhadap segala sesuatu di alam semesta ini. Prinsip kebenaran sejati ada di tengah kerumunan orang banyak. Alam yang diterima oleh kerumunan orang banyak memiliki kondisi yang berbeda-beda, memiliki tabiat yang berbeda-beda, memiliki hukum sebab akibat yang berbeda-beda. Para bodhisattva sekalian, para makhluk adalah ladang pelatihan bodhisattva. Oleh karena itu, seseorang hendak mencapai kebuddhaan, mesti melewati jalan agung bodhisattva ini. Jadi Buddha adalah Buddha membabarkan ajaran tentang praktik bodhisattva. Dharma sejati ini, semua orang mendengar. Setelah mendengarnya, hendaknya diri sendiri menerima dan bersukacita untuk mengamalkannya. Jika setelah mendengar Dharma merasa tidak bersukacita, maka tidak bisa diserap ke dalam hati. Jadi mesti menggunakan hati bersukacita dalam mendengarkan Dharma, menerima dengan hati sukacita dalam Dharma. Jadi hendaknya diri sendiri menerima dan bersukacita. Kemudian mesti mempraktikkan dalam tindakan nyata. Diri sendiri sangat sukacita. Kita juga sangat berharap setiap orang sama seperti kita, juga demikian bersukacita. Jadi hendaknya diri sendiri menerima dan bersukacita untuk mengamalkannya. Hanya mendengar saja, membaca kalimat ini, hati kita sudah sangat bersukacita. Berharap bisa bergegas, ada orang-orang di sebelah dan di depan saya, mereka semua seperti kita. Demikian bersukacita mendengarkan Dharma seperti ini. Mengajak orang lain untuk menerima, menegakkan dan menyebarkannya. Saya sangat gembira dan kami juga berharap semua orang seperti kami menerima dan menegakkan sutra ini, serta merasakan kedalaman yang begitu mendalam. Bukan hanya merasakan kedalamannya, tetapi juga menyebarkan Dharma ini. Anda juga sama. Kepada orang-orang di sekitarmu yang bisa ditemui, bagikan kegembiraan yang kamu rasakan dari dalam hatimu kepada mereka. Cara menyebarkan dan menjelaskan Dharma ini, setelah menegakkannya, akan membuat orang lain merasakan kebahagiaan yang sama, sehingga semakin banyak orang akan terdorong untuk menerima dan menegakkan Dharma. Dharma yang mendalam, sejati, dan menakjubkan seperti ini. Apa yang setiap orang rasakan manfaatnya adalah begitu mendalam. Ajaran sejati yang disampaikan oleh Buddha sangat esensial. Setiap bagian, setiap kalimat, setiap bait adalah Dharma yang sangat murni dan menakjubkan. Setiap kata benar-benar kita gunakan dalam kehidupan di antara orang-orang banyak. Kita bisa mengajak orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi agar orang lain juga bisa merasakan hal yang sama seperti kita. Menerima ajaran Buddha tanpa penyimpangan. Ketika kita mendengarkan bersama, kita juga merasakan hal yang sama. Perasaan yang kita sampaikan kepada orang lain juga harus setara dengan apa yang kita rasakan. Inilah Dharma yang mendalam, sejati dan menakjubkan. Tidak ditambah atau dikurangi. Inilah ajaran Dharma yang disebarkan. Akan mendatangkan jasa kebajikan untuk dimanfaatkan. Jika semua orang bisa demikian, setiap orang bisa menerima jasa kebajikan ini. Jasa adalah ke dalam melatih diri. Kebajikan adalah keluar mempraktikkan dalam tindakan nyata. Ini disebut jasa kebajikan. Jika kita sendiri tidak menerima dan membina diri, bagaimana kita bisa menyebarkan kepada orang lain? Jadi kita harus menerima ajaran sendiri. Kita harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Ini disebut kita menerima ajaran dan membina diri sendiri. Praktik keluar, kita harus segera membuat semua orang tahu. Membuat semua orang tahu dan memahaminya bahwa kita setara.
dengan cara yang sama seperti apa yang kita pahami, membuat kita penuh sukacita dan bisa diterapkannya. Dengan dharma, menyebarkan dharma sejati ini kepada orang lain, agar mereka mengalami hal yang sama. Ini adalah praktik keluar. Apa yang kita peroleh dari praktik keluar, mereka juga memperolehnya. Melihat mereka juga bisa memperolehnya dengan sukacita. Mereka benar-benar menerima dan menerapkannya, dan kita merasa lega dan terhibur. Kita sendiri juga sangat bersukacita. Ini disebut ikut bersukacita. Apa yang kita peroleh adalah membantu orang lain sukses. Kita sendiri juga ikut bersukacita atas pencapaian orang lain. Dalam batin kita merasa sukacita. Ini disebut kebajikan. Kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Sering berkata kepada semua orang tentang moral kebajikan adalah rasa kepuasan setelah kita bersumbangsi. Ini disebut memperoleh. Jadi, kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Melihat orang lain memperoleh dharma ini dan menerapkannya. Batin kita juga merasa sangat bersuka cita. Ini disebut jasa kebajikan. Jasa adalah ke dalam membina diri. Kebajikan adalah hasil dari praktik keluar. Dengan demikian kita sangat bersuka cita. Ini disebut jasa kebajikan. Ajaran yang sempurna, seketika, halus dan menakjubkan dari kendaraan tunggal adalah sedemikian mendalam, sehingga sulit untuk dipahami dan dimasuki. Kalau bukan orang-orang yang memiliki kapasitas tajam dan kebijaksanaan tinggi, mendengarnya hanya akan membingungkan telinga, menakutkan hati dan memunculkan keraguan, membangkitkan niat untuk memfitnah karena tidak yakin dan tidak paham. Ajaran yang sempurna seketika halus dan menakjubkan dari kendaraan tunggal. Sutra teratai adalah kendaraan tunggal, ajaran kendaraan tunggal. Prinsip kebenarannya sangat sempurna tanpa kekurangan. Prinsip kebenarannya sangat sempurna. Juga bagi orang yang mendengarnya dalam waktu singkat akan mampu memahaminya dengan jelas. Belajar ajaran Buddha sangatlah sederhana. Sebuah jalan lurus nan agung menuju kebodian. Kebodian adalah prinsip kebenaran yang tercerahkan dan tersadarkan. Sebenarnya, prinsip kebenaran agung ini sangatlah sederhana, sangat lurus, tiada berkelok. Sehingga ajaran kendaraan tunggal ini adalah sempurna, adalah sangat lurus, sehingga disebut sebagai ajaran yang sempurna, halus dan menakjubkan. Oleh karena itu, sedemikian mendalam sehingga sulit untuk dipahami. Aneh, jika begitu lurus, mengapa disebut begitu mendalam? Ketika didengar, sepertinya sangat susah untuk dimengerti. Untuk orang yang tidak memiliki niat batin untuk mendalaminya, sehingga tidak memiliki niat batin ingin mendalaminya. Dia merasa sangat mendalam, sangatlah mendalam. Pada Sutra Teratai Tanpa Batas, bukankah dikatakan demikian? Ajaran ini mendalam, sangat mendalam, sungguh mendalam, sehingga dengan demikian, jika bukan orang dengan akar kapasitas yang tajam, bukan orang dengan akar kapasitas tajam dan kebijaksanaan unggul, ketika mendengarkan dharma, dia hanya mengerti setengah-setengah. Ketika mendengar, apakah benar sedemikian sederhana? Adalah batin Buddha, batin diri sendiri, mengubah sebersih niat. Dengan demikian mencapai kebudaan seperti Manjusri dan Putri Naga. Bodhisattva Manjusri pergi ke istana naga untuk membimbing Putri Naga. Putri Naga dengan cepat menerima dharma, lalu pergi ke puncak burung nasar untuk memberi persembahan mutiara kepada Buddha. Buddha menerima mutiara. Dia mentransformasi tubuhnya dan langsung mencapai kebudaan. Prinsip kebenaran begitu mendalam. Apakah benar sesederhana itu? Putri Naga yang berusia 8 tahun
Setelah dibimbing oleh Bodhisattva Manjusri, dia dapat pergi ke hadapan Buddha dan berinteraksi dengan Buddha. Memberi persembahan sebuah mutiara dan Buddha menerimanya. Begitu membalikkan tubuhnya, langsung mencapai kebuddhaan. Apakah prinsip kebenaran sesederhana ini? Tentu saja, jika kita merenung secara mendalam untuk menghayati, setelah mendengarnya akan membingungkan telinga, membuat kita merasa sangat ragu dan bingung. Dengan sendirinya, menakutkan hati dan memunculkan keraguan. Bukankah demikian? Apakah Buddha Dharma sedemikian sederhana? Sekali mendengar, langsung mencapai kebuddhaan. Dapatkah Putri Naga mencapai kebuddhaan? Sebelumnya, Buddha terus-menerus berkata, setiap orang pada dasarnya memiliki sifat Buddha. Jika kita sendiri tidak percaya bahwa diri sendiri juga memiliki sifat Buddha, kita mempunyai sifat hakiki yang sedemikian adanya. Jika kita sendiri tidak mempercayai bahwa ia dapat diperoleh dengan gapaian tangan kita, seperti kita membawa mutiara mustika, kita sendiri memiliki mutiara mustika yang tidak ternilai harganya. Namun kita berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan, menjalani kehidupan yang begitu sulit. Ini semua ada di dalam Sutra Teratai. Paragraf demi paragraf perumpamaan. Tubuh membawa permata mustika, tetapi diri sendiri tidak menyadarinya. Mereka tidak tahu cara menggunakannya. Prinsip kebenaran yang sama, setelah mendengar dharma kendaraan besar yang mendalam, batin mereka tidak dapat memahaminya. Dengan sendirinya setelah mendengarnya hanya akan membingungkan telinga, menakutkan hati dan memunculkan keraguan. Setelah mendengarnya, mereka tidak dapat memahaminya, sehingga batin akan menimbulkan keraguan. Mereka akan membangkitkan niat untuk memfitnah. Mereka tidak memunculkan kepercayaan dan pemahaman di dalam batin mereka. Pada saat yang sama, dalam batin muncul niat fitnah. Jika mereka tidak memahaminya, mereka akan bicara banyak kepada yang lain, hanya mengerti setengah-setengah. Mereka tidak sepenuhnya mengerti. Mereka akan menimbulkan fitnah dengan cara seperti ini. Karena mereka tidak tulus, tidak dari hati yang terdalam, dan tidak meyakininya atau memahaminya, sehingga mereka tidak dapat menerima atau memahami ajarannya. Mereka tidak bisa menyerap apa yang mereka dengar. Akan timbul keraguan atau kecurigaan, sehingga batin menimbulkan berbagai macam keraguan atau kecurigaan. Seperti pepatah mengatakan, hati curiga memunculkan hantu khayalan. Sekali batin kita muncul kecurigaan, kita merasa seperti kegelapan menutupi batin kita. Tidak tahu arahnya, kita meragukan atau mencurigai segalanya. Inilah permasalahan batin atau psikologi manusia. Kita tidak dapat menerima ajaran dengan keyakinan yang benar. Malahan kita memunculkan banyak niat, menyimpang, dan kecurigaan. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Buddha. Makhluk hidup akan menemukan bahwa Sutra Teratai sulit untuk dipahami. Jadi dalam persamuan Sutra Teratai, inilah yang dikatakan, meskipun suara Brahma memenuhi telinga, namun ada 5.000 orang yang tetap meninggalkan tempat duduk mereka. Seperti dalam persamuan Sutra Teratai, meskipun suara Brahma memenuhi telinga, namun ada 5.000 orang yang tetap meninggalkan tempat duduk mereka. Maka dalam sutra disebutkan, selama kalpa tak terhingga dan tak terhitung, adalah sulit untuk mendengarkan dharma ini. Ini menunjukkan kalau dapat mendengarkan dharma adalah kesempatan langka. Sang Buddha terus-menerus memuji Sutra Teratai ini. Dharma ini sangat dalam, sangat sulit dipahami. Tanpa berhentinya terus-menerus memuji. Sariputra terus berdiri memohon 3 kali. Yang ketiga kali Sang Buddha baru berkata,
Karena Anda telah memohon 3 kali, bagaimana saya bisa tidak mengatakannya?" Setelah Sang Buddha mengatakannya, orang yang duduk segera bangkit berdiri, lalu meninggalkan tempat. 5.000 orang mundur, meninggalkan tempat. Ini adalah masa yang sama dengan Sang Buddha. Dalam ladang pelatihan Sang Buddha membabarkan Dharma buat semuanya. Membabarkan sampai sutra ini. Coba pikirkan, saat ini mau membabarkan Dharma adalah sangat-sangat dalam. Ini adalah untuk mengingatkan semuanya, harus diperhatikan. Mau mendengarkan sutra ini, harus ada persiapan batin. Sutra ini mau didalami, adalah mau mempraktikkan jalan bodhisattva. Makna dari jalan bodhisattva harus berhadapan dengan alam semesta, turun ke tengah kerumunan masyarakat untuk mempraktikkannya dalam tindakan nyata. 6 paramita, ribuan praktik, adalah mau agar semuanya dalam batin ada persiapan diri. Oleh karena itu, tanpa berhentinya terus memuji. Sangat dalam, sangat dalam. Jika orang-orang berkeinginan untuk mengambil jalan ini, mereka harus siap secara mental. Perjalanannya panjang. Mereka harus bersungguh hati. Hanya saat bersedia, ia mulai menjelaskan arah jalannya. Tetapi beberapa orang berpikir ini sangat panjang. Jika ingin berlatih, mengapa harus berjalan begitu jauh dan melakukan begitu banyak hal untuk orang lain? Mereka tidak memiliki kesabaran dikarenakan pemikiran seperti ini. Merasa mereka tidak bisa melakukannya, kurang memiliki keteguhan dan pengertian. Mereka secara alami berdiri dari kursi mereka dan meninggalkan persamuan. Sang Buddha menunggu hingga orang-orang ini keluar dan berkata, kepergian mereka adalah suatu hal yang baik. Pertama, mari kita perjelas kepada semua orang bahwa mereka yang benar-benar memiliki hati untuk menempuh jalan ini, untuk mempraktikkan jalan bodhisattva, tinggallah di sini, dan saya akan membabarkan Dharma dengan hati yang tulus. Mereka yang tidak tulus tidak akan mendapatkan ajarannya. Jika mereka tinggal dan akan meningkatkan penderitaan. Jadi, itu hal yang bagus. Jika yang tulus tinggal dan yang tidak tulus pergi, Sang Buddha berkata, kepergian mereka adalah suatu hal yang baik, adalah baik jika mereka pergi. Membabarkan kepada semua orang tentang prinsip yang mendalam dari Sutra Teratai adalah harus mempraktikkan dalam tindakan nyata, mengajarkan ajaran bodhisattva dari ini terus seperti ini. Oleh karena itu, sutra mengatakan seperti demikian. Sutra Teratai selama kalpa yang tak terhingga dan tak terhitung. Ini adalah membutuhkan perjalanan yang amat sangat panjang, juga waktu yang amat sangat lama. Dari kehidupan ke kehidupan, sulit bagi seseorang untuk mendengarkan Dharma ini. Karena dari kehidupan ke kehidupan, hendak mencari prinsip kebenaran dari Sutra Teratai tidak mudah. Harus menggunakan waktu yang panjang dan lama. Bukan hanya sulit untuk mencari Dharma, benar-benar ingin mendapatkan, bisa mendengarkan keseluruhan dari Sutra Teratai juga tidak gampang. Juga sangat sulit. Ini adalah contoh tidak gampang untuk bisa mendengarkan Dharma. Sungguh tidak mudah untuk bisa mendengarkan Dharma. Namun, saya selalu mendengar, semua sangat sungguh hati ingin mendengarkan Dharma, mengatasi kesulitan yang amat sangat banyak. Kesulitan dari tubuh sendiri, kesulitan dari lingkungan sendiri, kesulitan dari kekhawatiran dan halangan dari orang di sekeliling. Ada lagi, setiap hari harus begitu pagi, juga perjalanan yang jauh dan lain-lain. Ini semua adalah kesulitan. Tetapi karena ada kesulitan, mereka mengatasinya. Mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Apakah cuaca baik atau hujan? Dia ingin mendengarkan Dharma, maka dia mengatasi kondisi
Maka meskipun ada banyak kesulitan, karena ada niat maka tidak ada kesulitan. Jika tidak ada niat, maka akan menjadi sangat sulit. Bagi orang awam, kita yang begitu panjang, dharma yang begitu banyak, tidak mudah mendengarkan sutra yang begitu panjang. Jadi dikatakan, selama kalpa tak terhingga dan tak terhitung. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendengarkannya, dari awal sampai akhir. Sungguh waktu yang cukup lama. Sulit bagi seseorang untuk mendengarkan dharma ini. Mendengarkan dharma ini tidaklah mudah. Tidak hanya memerlukan waktu yang lama, dan sulit pula mendengarkan dharma dalam berbagai keadaan. Artinya, sulit mendengarkan dharma, namun saya terus mendengar orang berkata itu tidak sulit. Pagi-pagi sekali untuk pencapaian diri sendiri agar bisa pergi mendengarkan sutra setiap hari. Jadi dia membeli mobil berukuran sedang lagi. Tidak hanya saya dapat sampai di sana, saya juga dapat menyusuri jalan ini. Dan saya dapat memudahkan semua orang untuk mendengarkan sutra bersama. Di Singapura, hanya harus mampu mendengarkan sutra setiap hari. Dan Anda juga harus mampu mendengarkan sutra bersama orang lain. Mendengarkannya sendiri dan mendorong orang lain untuk mendengarkannya. Melihat bahwa setiap orang sangat bahagia setelah mendengarkan, ini adalah jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Setiap hari dia bersedia, sudah sangat lama, sejak awal hingga sekarang. Inilah yang sebenarnya disebut mendengar ajaran. Jika seseorang dengan sungguh-sungguh mendengarkan ajaran, itu tidak akan sulit. Selama beberapa hari ini, kita terus berbicara tentang mendengarkan ajaran. Mendengar sendiri, mengajarkan orang lain untuk mendengar. Ketika seseorang masuk, kita membujuk mereka. Ayo, duduk di sini. Sudah tidak ada tempat duduk. Tidak masalah. Kamu bisa duduk di tempatku. Membiarkan mereka duduk dengan nyaman dan mendengarkan ajaran dengan penuh perhatian. Selama beberapa hari ini, kita terus berbicara tentang hal-hal ini. Benar-benar seperti itu. Dari awal Sutra Teratai, Sang Buddha memuji ajaran yang luar biasa. Sampai orang-orang mundur, yang tetap tinggal adalah mereka yang bersungguh-sungguh ingin mendengarkan Sang Buddha, memberikan pujian. Kepergian 5.000 orang itu adalah suatu hal yang baik. Sekarang yang tersisa adalah mereka yang tulus dan benar-benar mendengarkan ajaran. Oleh karena itu, saat kita mendengarkan sutra, kita harus mengingat masa lalu, kemudian kembali ke masa sekarang. Kita memahami ajaran ini dengan sepenuhnya. Naskah sutra sebelumnya mengatakan seperti ini. Akan mendapatkan gajah, kuda dan kereta yang terbaik dan paling menakjubkan, serta kereta permata yang ditarik manusia, bahkan mengendarai istana surga. Juga seandainya ada orang yang duduk di tempat pembabaran dharma, terlebih lagi ada orang yang mengajak untuk duduk mendengarkan. Sutra Teratai bab 18. Jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Ini telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya kita akan melihat atau berbagi tempat duduk dengannya. Maka jasa kebajikan dari orang ini pada kelahiran selanjutnya akan memperoleh sigasana dari Sakra Devanam Indra, atau sigasana dari Raja Brahma, atau sigasana dari Raja Pemutar Roda. Sutra Teratai bab 18. Jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Sebelumnya telah dibahas, jika dapat bersuka cita atas jasa kebajikan, mendorong orang untuk mendengarkan, agar semuanya yang mendengar bersuka cita, kita juga mendapat jasa kebajikan. Jasa kebajikan dari pembinaan diri ke dalam dan praktek keluar. Prinsip yang sama. Jadi di sini dikatakan, atau berbagi tempat duduk dengannya,
Maka jasa kebajikan dari orang ini mengajak orang untuk duduk dan berbagi tempat duduk dengan mereka, agar bisa duduk lama untuk mendengarkan dharma. Sekalipun diri sendiri tidak menyebarkan dharma, akan tetapi membantu orang untuk mendengarkan dharma yang disebarkan, sesuai dengan pembinaan ke dalam diri, keyakinan dan pemahaman masing-masing, serta keluar diri menyebarkan dharma, menuntun dan membimbing orang. Maka orang ini pada kelahiran selanjutnya akan memperoleh jasa kebajikan. Akan sulit dihitung, sama seperti balasan berkah bagi Sakra Devanam Indra, Raja Brahma, dan para dewa lainnya. Kita membiarkan orang untuk masuk, menasehati dia untuk masuk, menasehati dia masuk. Tidak ada tempat duduk kita lebih sempit sedikit, menyisihkan satu tempat, dan terlalu sempit. Saya berdiri saja dan membiarkan dia yang duduk. Semua ini adalah agar dapat membuat semua orang merasa terharu, sukacita. Duduk dengan hati yang tenang untuk mendengarkan. Ini merupakan jasa kebajikan yang diterima oleh orang ini. Maka jasa kebajikan dari orang ini mengajak orang untuk duduk dan berbagi tempat duduk dengan mereka. Semua ini merupakan jasa kebajikan. Jadi, agar bisa duduk lama untuk mendengarkan dharma, membuat dia duduk dengan hati yang tenang, mendengarkan dharma dengan baik. Sekalipun diri sendiri tidak menyebarkan dharma, akan tetapi membantu orang untuk mendengarkan dharma yang disebarkan. Meskipun dia duduk mendengarkan dharma, mendengarkan dengan hati tenang, bukan saya yang mengajarkan dharma. Saya mengajak orang untuk datang mendengarkan dharma. Orang lain sedang menyebarkan dharma. Kita mengajak orang untuk datang dan mendengarkannya. Ada orang yang sedang menyebarkan dharma. Ini berarti sedang membantu orang. Membantu orang mendengarkan orang yang mengajarkan sutra. Mendengarkan orang yang sedang menyebarkan dharma. Dengan demikian menggunakan kesungguhan hati sendiri untuk menyapa orang. Mendengarkan orang mengajarkan sutra, kita juga bersuka cita. Mengajak orang agar duduk dengan hati yang tenang untuk mendengarkan dharma. Dengan demikian, kita juga bersuka cita. Selalu mengajak orang untuk duduk, berbagi tempat duduk semacam ini. Membuat semua orang memiliki jalinan jodoh untuk mendengarkan dharma dengan baik, sehingga sesuai dengan pembinaan ke dalam diri, keyakinan, dan pemahaman masing-masing. Sebenarnya untuk mengundang orang lain untuk datang mendengarkan sutra dan membantu mereka membangun keyakinan pada dharma, hal ini jugalah tidak mudah. Kita harus melihat ke dalam batin kita sendiri. Apakah kita memiliki pembinaan karakter atau pengendalian diri? Jika tidak ada, kita mungkin berpikir tidak usah dengarkan dia. Ayo ke sini, dengarkan saya. Mari kita berbagi kesan batin di sini. Padahal, orang tersebut jelas-jelas ingin mendengarkan dharma, tetapi kita malah membuat mereka menjauh dari tempat ini. Semua orang mengatakan di sini sangat baik. Kalian mau kemana? Kami mau pergi menghadiri rapat. Rapat seperti apa? Rapat yang tidak penting. Seperti ini, di mana ada sekelompok orang, baik apakah berbagi kesan batin mereka ataupun hal-hal yang telah mereka lakukan, atau membahas kembali sejarah mereka, menceritakan kisah-kisah lama, menceritakan kisah yang sangat sempurna antar manusia. Ini semua adalah bagian dari naskah sutra. Jarang-jarang semua orang dapat berkumpul, dan ketika ada orang yang ingin mendengarkan, kita malah berkata, "Kami sedang rapat di sini. Biarkan mereka yang berbagi kesan batin." Ini juga tidak benar. Jelas-jelas ini adalah satu sharing yang bagus, di mana kita dapat mendengarnya secara langsung, bukan mendengarnya dari catatan orang lain. Tidak
apa saya tidak pergi mendengarkan? Saya dapat mendengar dengan jurus satu jari sakti saat catatan tersebut sampai ke tangan saya. Seperti inilah orang-orang zaman sekarang. Kita bergantung atau mengandalkan pada catatan, bukan ketulusan hati. Dengan tiadanya ketulusan hati, kita hanya menggunakan dharma sebagai alat saja. Kita tidak memahami dan meyakini dharma, tidak bersedia untuk mencapai, turut bersukacita dari jasa kebajikan. Mendengarkan dharma dengan tulus, menggunakan dharma sebagai alat, dan menjelaskan kepada orang lain. Ini berbeda. Kamu dapat mendengarkan secara langsung. Orang ini berkata demikian, orang itu berkata demikian. Siapa melakukan apa, kita dapat mendengarnya secara langsung dan dapat merasakan. Kita tidak seharusnya mendengarnya dari orang lain. Terlebih lagi, kita tidak ada di tempat dan merintangi orang lain. Ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Namun, orang zaman sekarang, banyak orang yang seperti ini. Ini benar-benar sangat disayangkan. Dia menceritakan dengan sangat bagus, pengalaman seperti ini sungguh sulit untuk didapat. Namun, jika dipikir-pikir lagi, sangat disayangkan. Sungguh sangat disayangkan. Jalan apapun yang pernah dilalui oleh siapapun setiap hari, bagi saya adalah jalan pelajaran. Saya mempelajari jalan pengalaman mereka, agar memahami bagaimana menapaki jalan itu. Ini adalah pengalaman yang tidak sama. Maka, sesuai dengan pembinaan ke dalam diri, keyakinan dan pemahaman masing-masing, tergantung dalam atau dangkalnya pelatihan diri masing-masing orang. Maka, serta keluar diri menyebarkan dharma, menuntun dan membimbing orang, jika kita tulus, dapat langsung meyakini dan memahami. Setelah meyakini dan memahami, kita melakukan pembinaan ke dalam diri. Serta keluar, kita melanjutkan dengan menyebarkan dharma, demi untuk menuntun dan membimbing orang lain. Apa yang saya dengar kemarin dalam interaksi dengan sesama saya, mendengar mereka saling berbagi. Peristiwa ini, tindakan saling berbagi ini, siapa dengan siapa lainnya bersama-sama melakukan suatu kegiatan dan mendapatkan kesan batin apa, terdengar oleh saya. Lalu saya menceritakan pengalaman tersebut kepada kalian semua. Ini disebut langsung, karena apa yang dilakukan mereka sungguh benar, sangat bersukacita terhadap apa yang sangat benar, yang sangat membangkitkan sukacita. Saya menceritakan kepada orang lain, ini sangat tidak sederhana. Ada bodhisatwa yang demikian, bersedia melakukan hal ini, sangat tidak sederhana. Demikianlah keluar menyebarkan dharma, menuntun dan membimbing. Kita melatih ke dalam diri, keluar menyebarkan dharma untuk menyelamatkan orang lain, yaitu orang yang seperti ini. Maka orang ini pada kelahiran selanjutnya akan memperoleh jasa kebajikan. Bagian ini harus didengarkan dengan sungguh-sungguh. Seperti orang ini, sungguh-sungguh melatih diri ke dalam dan keluar. Jasa yang didapatkan orang ini, itu adalah sama seperti Sakra Devanam Indra dan Raja Brahma. Berkahnya sama seperti Sakra Devanam Indra dan Raja Brahma. Kita semua tahu berapa panjang umur Raja Brahma. Apa yang dinikmati Raja Brahma di alam Brahma. Tanah yang jernih tanpa noda. Bagaimana dengan Dewa Sakra? Hal yang dapat ia nikmati juga sangat baik. Kebahagiaan batin macam ini, sama seperti Dewa Sakra yang sangat puas. Konsep kebahagiaan jasmani dan pikiran ini sama seperti Raja Brahma, tidak perlu benda nyata, namun sangat jernih dan tenang. Ini adalah kondisi hati yang telah mendengarkan Dhamma. Ini sama seperti kondisi batin Dewa Sakra, Raja Brahma dan manusia langit. Kondisi hati ini adalah bentuk jasa dari kondisi bebas yang ringan. Ini berasal dari dalam hati. Maka, dia
pada kelahiran selanjutnya akan memperoleh Sigasana dari Sakra Devanam Indra atau Sigasana dari Raja Brahma. Setelah melepaskan tubuh ini, akan terlahir kembali ke alam surga, tempat di mana penguasa alam surga Trayatrimsa duduk, atau terlahir kembali ke alam surga Dhyana tingkat pertama dalam alam berwujud dan duduk pada singgasana Raja Brahma. Ini sama seperti kita ketika belum mulai mendengarkan Dharma, kita memiliki pikiran makhluk yang belum tercerahkan. Setelah kita mendengarkan Dharma, kita mengubah pikiran kita dan kita seperti Sakra Devanam Indra dan Raja Brahma. Kita bersuka cita seolah-olah kita berada di tempat mereka. Setelah melepaskan tubuh ini, akan terlahir kembali ke alam surga. Seperti inilah cara kerja keadaan pikiran. Jika kita mengubah pikiran kita mengalihkan pikiran kita dari makhluk yang belum tercerahkan ke dalam Dharma Kaya. Dharma Kaya adalah sifat hakiki kita yang demikian adanya. Hal ini menyadarkan kita untuk menyadari bahwa segala sesuatu adalah murni dan tidak tercemar, damai dan tentram. Ini dilahirkan kembali di surga, tempat di mana penguasa alam surga Trayatimsa duduk, adalah tempat milik Dewa Sakra. Terlahir kembali ke alam surga Dhyana tingkat pertama dalam alam berwujud dan duduk pada singgasana Raja Brahma. Disinilah Raja Brahma duduk, tempat tertinggi dan murni, di mana pikiran selalu dalam perenungan yang tenang, tanpa halangan dan tanpa konflik antar pribadi. Seperti inilah tubuh dan pikiran kita setara dengan makhluk surgawi. Pikiran bebas dari hambatan, bebas dan tenteram, atau singgasana dari Raja Pemutar Roda. Mengajak duduk dan berbagi tempat duduk adalah berbeda. Itu sebabnya mendatangkan balasan yang berbeda pada alam dewa atau alam manusia. Kebajikan dari memberi satu tempat duduk akan mendatangkan tempat duduk di alam dewa. Bagaimana pula dengan berkah kalau membangun tempat duduk untuk membabarkan sutra? Disebut juga atau singgasana dari Raja Pemutar Roda. Raja Pemutar Roda mencakup roda emas, roda perak, roda tembaga, dan roda besi. Singgasana dari Raja Pemutar Roda sangat istimewa. Jadi, mengajak duduk dan berbagi tempat duduk adalah berbeda. Itu sebabnya mendatangkan balasan yang berbeda pada alam dewa atau alam manusia. Anda hanya mengundang saya di luar. Anda mengundang saya masuk, atau mungkin Anda membantu saya menemukan tempat duduk, atau bahkan menyerahkan tempat duduk Anda untuk saya. Setiap tindakan ini berbeda dari kedalaman niatnya. Maka itu sebabnya mendatangkan balasan yang berbeda pada alam dewa atau alam manusia. Kebajikan dari memberikan satu tempat duduk, ini hanyalah sebuah tempat duduk, namun memiliki nilai yang berbeda-beda. Ketika melihat seseorang masuk, segera berikan tempat duduk dengan hati penuh hormat. Saya duduk di sini mendengarkan. Saya sudah memiliki keyakinan yang mendalam tentang ajaran ini, sehingga saya tidak akan mundur. Saya akan selalu mendengarkan ajaran selamanya. Jika ada orang baru datang, saya segera menyambutnya dengan sukacita, agar dia bisa sering datang. Menyediakan tempat duduk agar dia merasa tenang. Ini adalah sebuah hati yang penuh hormat. Hanya dengan hati penuh hormat, memberikan satu tempat duduk, dapat merasakan duduk yang setara singgasana Sakra Devanam Indra, membiarkan duduk tenang dan mendengarkan Dharma. Saya juga tenang, tidak membiarkan mereka berdiri saja, sehingga mereka bosan dan pergi, karena memberikan tempat, sehingga jika dia berdiri dan meninggalkan tempat, akan merasa malu. Jadi mereka tetap duduk di sana, hal menawarkan
dan tidak menawarkan tempat duduk ini adalah kondisi pikiran yang berbeda. Ketulusan hati ini, ketulusan membantu orang mendengarkan Dharma adalah berbeda. Oleh karena itu, akan merasakan tempat duduk di alam dewa. Tempat duduk di alam dewa juga ada perbedaan. Singgasana Sakra Devanam Indra atau Raja Brahma. Ini juga ada perbedaan. Jadi, berkah kalau membangun tempat duduk untuk membabarkan sutra hanya dengan memberikan tempat dapat mendatangkan jasa kebajikan, apalagi jika kita menyiapkan sebuah tempat pembabaran Dharma, membuat banyak orang masuk dengan sukacita, duduk dengan sukacita, mendengarkan Dharma dengan tenang, menciptakan tempat hingga orang-orang dapat duduk tenang. Berapa besar jasa kebajikan yang seperti ini? Singkat kata, kita mendengar Dhamma, selalu diri sendiri mendengar dengan sukacita. Kita membangkitkan tekad dengan leluasa. Apakah itu angin atau hujan, lingkungan yang bagaimanapun, kita sangat bersukacita, meyakini dan memahami dengan batin mendalam. Dharma saling berkaitan. Hari ini tidak mendengar, sepertinya terputus satu bagian, tidak sempurna. Kita di depan mengatakan ajaran yang sempurna, tidak ada kekurangan. Bila kita mendengarnya setiap hari, Dharma tidak terputus, saling berkaitan, maka tidak ada kekurangan. Sehingga bila kita dapat demikian, batin kita telah mencapai sampai tahap ini. Ada yang datang, kita segera menasihatinya datang, bersamaan dengan menggunakan hati ini. Pada tiada kekurangan. Menerima prinsip kebenaran yang agung, sempurna, dapat melakukan tindakan nyata. Jasa kebajikan dari menyebarkan Dharma sangatlah besar. Walaupun bukan saya yang memebarkan Dharma, tetapi saya membantu mengajak orang datang mendengarnya. Jasa kebajikannya sama. Kalau tidak, ada orang yang membabarkan Dharma, tapi tidak ada orang yang mendengar Dharma, maka tidak ada Dharma yang dikatakan. Sehingga pada zaman Buddha juga ada 6 faktor penyempurna. Seperti yang saya dengar, suatu ketika Buddha pada suatu tempat dengan seseorang. Ini adalah 6 faktor penyempurna. Bila ada seseorang pada suatu tempat ingin membabarkan Dharma, akan tetapi di sekelilingnya tidak ada orang, Dharma tidak dapat dibabarkan. Menyempurnakan Dharma harus semua kondisi pendukungnya sempurna. Jasa kebajikan yang diperoleh semua orang baru bisa sempurna. Sehingga semua orang harus senantiasa bersungguh hati.